Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa di rumah. Senang sekali pertemuan TV kini kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi penting terkait pertemuan di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada pertemuan perdana kali ini. Bersama saya Majum dengan NIM 23313330024 akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan. Inilah pertemuan pertama selengkapnya untuk Anda. Nah, baik pemirsa di rumah, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan dibahas pada pertemuan pertama kali ini, yang dimana mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita ini adalah mata kuliah pengembangan dari mata kuliah sebelumnya, yang dimana mata kuliah sebelumnya ini adalah mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pemirsa dimanapun kalian berada, tentunya perlu kita ketahui bahwa teknik reportase itu melibatkan yang pertama observasi, kemudian wawancara, dan riset data. Nah, sementara itu investigasi merupakan jenis reportase yang lebih mendalam. Nah, mengapa begitu? Hal ini melibatkan penyelidikan, kemudian penelusuran terkait isu yang sedang dibicarakan, pemirsa. Nah, yang dibicarakan pada pertemuan kali ini itu merupakan gelombang protes. Protes apa? Protes menolak tunjangan DPR sebesar 50 juta rupiah. Nah, 50 juta rupiah itu 50 juta dalam per bulan. Nah, yang kian sangat memanas di berbagai kota, khususnya dipicu insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online. Nah, setelah tertabraknya kendaraan aparat yang menewaskan sedikitnya 4 orang dan berujung pada pembakaran gedung DPR serta kantor-kantor polisi di kota-kota lainnya, di tempat aksi juga akan munculnya isu media sosial seperti TikTok yang melakukan take down terhadap fitur-fiturnya. Contohnya fitur live, teman-teman, di fitur live. Nah, dalam pembicaraan di kelas juga yang dilaksanakan secara online di Google Meet pada waktu kemarin, itu kita membahas mengenai pendapat-pendapat tentang isu-isu yang sekarang memanas di dunia perpolitikan maupun di dunia ekonomi. Contohnya kita berpendapat mengenai DPR sekarang itu gaya bicaranya, terus gaya kebijaksanaannya itu kayak gimana. Kita akan berpendapat seperti itu. Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa hal ini memicunya aksi-aksi di jalanan itu karena tadi itu meninggalnya seorang ojek online, meninggalnya 6 orang dan berujung pada pembakaran gedung DPR. Nah, itu suatu hal yang sangat memicu apa? Memicu rakyat untuk membicara, untuk rakyat berbicara kepada pemerintah. Dan kenapa begitu? Kenapa rakyat ini semakin marah dan semakin marah? Karena DPR-nya itu tidak bertemu langsung kepada rakyat. Ya, seperti itu. Karena itu adalah salah satu hal yang memicu terjadinya suatu konflik antara pemerintah, antara masyarakat dan aparat. Nah, jadi adanya aroganisasi terhadap pembakaran di gedung DPR. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, namun dari berita yang kita bahas juga, namun Kementerian Kominfo juga menegaskan bahwa tidak ada instruksi pemblokiran terhadap fitur TikTok tadi. Nah, mengapa begitu? Karena dalam suatu perkataan beliau ini mengatakan bahwa kami hanya memastikan agar konten-konten tersebut itu tidak berisi hoax. Nah, ketika konten tersebut berisi hoax, maka akan memicu masyarakat itu berpikiran negatif terhadap pemerintah, terhadap aparat. Nah, makanya
apa namanya, fitur tersebut itu dinonaktifkan, pemirsa. Nah, berita kali ini itu mengenai pertemuan pertama yang membahas tentang isu-isu di media sosial. Kenapa tadi itu fitur di media sosial di take down seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya, agar apa? Agar masyarakat itu tidak bersifat organisasi, tidak membakar fasilitas umum, dan yang kemudiannya itu berdampak bagi kita semua. Nah, melihat dari berbagai platform di digital juga itu sangat berdampak buruk bagi keseharian kita. Contohnya fasilitas umum yang telah dibakar itu sangat berpengaruh buruk kepada kita sebagai masyarakat. Nah, di akhir seperti biasa teman-teman, kita itu foto bersama, yang kemudian foto bersama ini bukan foto tetapi di screenshot. Nah, mungkin hanya itu sekilas info yang dapat saya sampaikan dari pertemuan pertama di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat salam pemirsa untuk kita semua. Bye-bye.